nyambung yang masalah yang tadi ya bisa bilang provokasi kan. Bisa. Pernah nggak sampai di TKP nih, baik Pak Joko atau Pak Jeb langsung kena cemooh gitu? Bisa. Wah, bukan mana aja bukan nih? cemooh lagi bang. Coba bisa di ini nggak di share ya? Kejadian pernah di Karanganyar bang. Memang asli nak bertumbuk bang. Nah, karena gini bang, kan kami bilang kami ngeblok, dia rumah dia yang terbakar ini merasa kok rumahku dibiarin aja gitu. Jadi sampai tarik-tarikan sama anggota, malah anggota saya ada yang sampai kena pukul lah. Aku bilang mana orangnya? Itu bang, aku panggil bang. Kami yang kami selamatkan ini sebelah abang nih yang belum terbakar. Rumah abang ini udah terbakar. Kalau yang model kayak gini bang, udah hampir 70% ini bang, ini biasanya nggak terselamatkan lagi. Makanya kami sistemnya ngeblok. Dari situlah bang dia mau. Langsung ngerti. Mau nerima penjelasan. Mau nerima bang. Akhirnya memang selesai bang. Nah selesai kami buat, selesai habis padam bang. Cuman ya alhamdulillahnya cuman satu rumah yang kena bang. Padahal rumah berdempet-dempet betul. Berdempet kali. Ngeri kalau nengok apa Pak Jeb gimana di lapangan? Di lapangan tuh kadang kita istilahnya tergatur, karena istilahnya anggota tuh kan 10 orang tuh itu udah dia menyerah diri kepada kita kan, itu istilahnya. Pokoknya dia taunya dia madam kan nggak terganggu, nyaman. Seperti apa Dandrunya main, yang di belakang harus backup dia. Penting dia fokus main, dia nggak ada yang ganggu. Itulah tugas Dandru, mana yang suara besar gitu. Cuman di situ kadang ada lucu juga Pak. Kayak pengalaman kita dulu kilometer 16 terbakar. Itu mobil kita, karena kita kan istilahnya kan damkar tuh memadam hutan dan memadam rumah terbakar. Kalau dulu kan pemukiman aja bang, bang dulu kita hanya pemukiman aja, lahan kalau terbakar kita nggak open. Sekarang masuk lagi, tambah kerja kita lahannya juga. Jadi pas itu tuh pengalaman tuh pas kami madamkan nggak salah di Duri 13 ada kebakaran lahan di sana. Jadi itu tim dari sana kami meluncur ke sana, pas meluncurkan tuh berarti kalau kita ke hutan kita nggak mobil, kita nggak bawa fire truck, kita bawa backup. Karena di situ ada mesin kita mini portable seperti Tuatsu, ada Honda GP 200, kita bawa itu. Jadi pas terjadi kebakaran kita respon, langsung berhenti mobil di lokasi kebakaran tuh, mandang kiri kanan. Kita kan nggak pakai unit sekarang nih, kita pakai backup, tenang aja. Anggota nanya lah, gimana nih Dandru? Ujung-ujung kita ngambil air, nyari kolam bang. Jadi kolam kita, rupanya kita nggak tahu kalau kolam tuh air banjir bergabung sama septic tank, WC. Jadi kita nggak tahu bang, karena semakin tahu gitu ada api harus ada air, pompa. Siap sudah main semuanya, nanya sama kawan, kok lain bau badan kita nih. Rupanya itu tadi bang, bercampur kotoran tadi udah dengan air, udah masuk ke mesin kita rupanya. Ditarik air tuh rupanya yang keluar tuh udah campur itu. Tapi air sumur tuh kering dengan campur air dekat rawa itu, air itu juga bang, bau badan dah, bau kotoran manusia tadi itu bang. Ya, tapi insya Allah, cuman rumah tuh padam dengan kerja seperti itu tadi. Insya Allah kami buat seperti itu, rumah padam tanpa unit, kami istilah rumah sebelah selamat. Cuma itulah sampai ketawa tadi ini badan ya itulah bang, harap malam lah, bau pun nggak ampun. Tapi walaupun bau kerja selesai ya kan. Jadi istilah kami di sini wajib respon. Yang penting jangan istilah kita harus bergantung pada unit. Nah, istilah di maka bilang tadi ini nggak harus bergantung unit. Penting ada sumber air kami. Terus kalau ada kebakaran rumah itu juga, kalau ada sumber air tempat itu bang, karena unit damkar itu hanya bertahan 10 menit. Satu mobil box itu mobil 44.000 liter itu hanya 10 menit bertahan. Kalau hemat air 15 menit. Itu udah pandai kita cara ngatur air itu. Itu kalau yang 10 menit tadi itu boros itu dalam istilahnya boros itu. Buka keran lebar lah tuh ya. Buka keran lebar itu istilahnya kita main tuh udah istilah dari semangat. Jadi kalau udah 15 kita atur cara main kita. Karena udah 2 unit kan, cuman hemat air, api dipadam. Terus biasanya Dandru jangan fokus ke yang ke mengganggu tadi itu, ke provokator. Siap udah aman itu, Dandru harus keliling rumah tuh, ada enggak sumber air? Cari informasi sama warga setempat. Ada sumber air. Ada sumber air sini yang kolam misalnya. Kalau ada 50 meter sumber, kita sedot dari, karena lebih menguntungkan itu dari kolam taparit, kita blok, kita sedot pakai mesin apung kita. Lebih aman lagi mainnya. Ya, waktunya juga bisa ditekan ya. Bisa ditekan. Tapi sejauh ini Pak Joko sama Pak Jeb, kalau di wilayah Mandau sama Batuan Selapan titik-titik air, kalau kita madam rumah nih sudah ada nih slot-slotnya. Kalau misalnya di wilayah jalan ini, nanti ngambil air. Bisa ya? Sudah dipetain ya? Udah dipetain ya. Kita contohkan aja lah, kita contohkan kalau Sudirman itu dekat-dekat wilayah kantor camat itu. Nah, itu kita ngambil di Sejahtera atau Bagus Salam. Nah, itu dekat jaraknya ya
cuman kurang lebih 3 kilo lah. Pentingnya jarak tempuh kita ke TKP itu cuma 5 menit nyampe gitu. 3 menit nyampe air, isi air sekitar 5 menit, berangkat lagi. Berarti istilahnya dalam waktu lebih kurang 10 menit mobil udah bolak-balik. Cuman masyarakat kata kita balik untuk pulang kan gitu istilahnya. Padahal kita ngisi air. Cuman kata karena kita seperti itu maka kita oper mobil kita kan, yang ini masih setengah, ini udah kering, oper jangan sampai kosong di lapangan. Sampai kosong dua-dua. Makanya harus pandai mengeluarkan airnya lah. Itu. Antara mobil yang ini mobil ini harus tahu. Jadi istilahnya terus kalau ada pun nanti walaupun sesama habis air pun nanti Danru harus tegak lapangan satu. Itu tadi yang off tadi ikut backup juga. Jadi istilah backup juga. Terus dalam hal seperti ini itu tadi Danru selama ini, karena kan tugas Danru kan memantau pemetaan, penyelamat di lapangan, harus ngatur anggota, gimana anggota kita nyaman, terus gimana anggota ini nyaman ngambil airnya. Terus setelah Danru selama ini, karena kita memang itu nggak ada perintah pimpinan harus kayak gini, nggak ada, cuman istilahnya karena kita orang lapangan, inisiatif Danru patroli. Oh ini Jeb, kalau sini Jeb, umpamanya di DB ada juga air. Di jalan polos ada air, kebakaran jalan polos ada air, ada jalan siak di sini ada air. Itu sudah kami pantau semua. Penting istilahnya usahakan jarak tempuh itu 3 menit, PP udah habis 10 menit itu aja. Tapi kan kalau dengan kondisi kayak ini hari hujan, kan mungkin tabungan air tadi, kantong-kantong air tadi mungkin terisi. Kalau pada saat musim kering kayak gimana? Itu yang kita sudah survei itu ada air terus. Kita survei pas kemarau. Bang. Pas kemarau kita antisipasi. Kalau kita pantau pas musim hujan, parit sepadan belum penuh, kayak gitu. Debit pun tinggi. Cuma kita waktu itu koordinasi beliau, kita tuh pemantauan pas musim kemarau itu pun istilahnya bukan kemarau sebulan, kita pantau kemarau 3 bulan. Kekuatan air kan kalau kemarau sebulan tuh kantong air tanah masih ada mata air, tapi kalau 3 bulan rumput mengering, di situ kan sumber air nampak nanti ya, yang sumber air permanen nggak permanen ya. Berarti tugasnya Danru Jeffrey sama Danru Joko selain mengawasi anggota, setiap ada panggilan langsung berangkat. Ini air juga harus dipantau terus. Udah. Penting lokasinya bakar. Nanti pas anggota berangkat, mana lokasi bakaran nih? Sekian. Oke, sip. Nanti kita ngambil air di sini. Udah dipantau, ambil air di sini. Nah, itu aja. Ini kan Mandau ini walaupun kecamatan kan, sekarang kan fasilitas kayak mall sudah ada. Terus toko-toko besar udah banyak. Sepengetahuan Pak Jeb sama Pak Joko, mereka sudah punya ini sendiri nggak? Apa namanya itu ya? Hidran. Apabila ada terjadi suatu saat emergensi di mereka, udah bisa ditaruh proteksi kebakaran. Jelas itu di Bengkak kita ada Perdam kali sesuai Perda nomor 11 tahun 2011. Itu ada di situ ada mengacu ke sistem nggak salah pasal 35 nggak salah 35. Itu ada duanya itu setiap rumah dan toko wajib menyediakan racun api. Jelas. Dan itu ada lagi bangunan yang lebih 14 meter ke atas itu wajib menyediakan alat potensi pemadam kebakaran. Berarti kan itu sudah gedung tinggi seperti hotel 14 meter ke atas itu wajib menyediakan alat potensi kebakaran seperti hidran. Salah satu aja hidran, sprengkel, smoke detektor, head detektor itu wajib punya. Jadi itu tergantung mana mau dipakai. Karena jelas kayak seperti di pusat perbelanjaan besar seperti mall, itu orang tuh toko udah punya itu racun api. Dan itu pun kayak itu ada juga hidrannya. Biasanya itu kami kalau ada hari-hari tertentu setahun tuh kadang sekali kami diundang tuh kayak dari pihaknya orang yang tuh teknisinya ngetes hidrannya. Karena mengapa damkar tuh harus 15 menit nyampe TKP? Karena kekuatan hidran tuh standarnya 30 menit standarnya. Jadi kalau mobil kami terhambat di jalan 15 menit, masih ada 15 menit lagi airnya bertahan. Itu seperti itu guna hidran tadi itu. Standar pelantaran itu 30 menit. Berarti bisa dibilang pengusaha yang tercantum di undang-undang tadi udah mengikuti semua ya? Wajib, alhamdulillah masih udah mengikuti semua. Jelas itu 14 meter ke atas wajib menyediakan racun api. Setiap rumah atau toko wajib menyediakan racun api, dan bangunan lebih dari 14 meter ke atas wajib menyediakan alat potensi kebakaran. Biasanya hotel lah menyediakan minimal salah satu seperti udah di hidran, tergantung kebutuhan. Dan itu pun rumah sakit dah. Alhamdulillah rumah sakit dulu dia pakai hidran semua. Yang 14 meter ke atas lah. Pada menanggung kerugian lebih besar kan, yang lebih baik ya disiapkan aja ya. Yang apalagi ada undang-undangnya kan. Jelas Perda Bengkalis jelas masalah alat potensi
proteksi ya. Kita dari Damkar sering ngadain apa nggak pelatihan ataupun mengundang. Saya lihat di media sosial kan Damkar datang ketika TK ngasih tahu kan usia dini begini loh mungkin ya kan. Itu ke instansi lain, terus ke ibu-ibu ada pelatihan nggak atau informasi kalau bila masalah tabung gas itu kan sensitif sekali nih. Kami selama ini kan turun tuh biasanya itu pas acara-acara. Kalau kami nih Bang turun berdasarkan undangan. Kalau untuk mengadakan pelatihan dari Damkar sendiri nggak ada Bang. Tapi kalau diundang insya Allah memang bisalah kami hadiri gitu. Kayak cuman kami menghimbau juga ke RT RW waktu itu. PRT, PRW yang ada wilayah kecamatan Mandau Besar, undang aja kami daripada kami di kantor menung nunggu kebakaran. Usaha intinya doa aja kami. Istilah masyarakat sekarang prediksikan 2 tuh. Damkar maka gaji buta katanya. Tanpa kerja golek-golek di kantor tidur katanya. Karena di Damkar kan ada 2 musim tuh, musim subur dengan musim apa. Kalau dalam musim itu tuh musim subur tuh anggota tidur, badan mulai bengkak. Kalau di musim pengarau itu musim pengurusan tuh, jalan jauh. Jadi masyarakat ini kadang Damkar nih istilahnya menggaji buta kan gitu bahasanya. Terus kalau dapat berdoa, kalau udah jangan sampai mobil Damkar keluar dari kantor. Berarti kalau udah keluar dari kantor ada bencana. Pasti ada bencana. Kalau enggak rumah pasti kerlahun. Jadi untuk mengantisipasi itu kami himbau pada RT RW-nya. Pak RT, Pak RW, undang aja kami, nggak bayar kok, gratis kalau untuk pelatihan simulasi untuk di lingkup RT. Undang aja satu RT itu agak 50 orang atau 30 orang. Sediakan kasih 3 kilo satu solar 1 liter, pertalite 1 liter. Bisa, nanti kami praktekkan. Tapi PRT memang gratis PRT. Tak mungkin air putih nggak sediakan batuk kami PRT kan gitu aja lah. Kalau nggak sampai air minum disediakan kepangatan juga tuh kan. Cuman insya Allah lah RT sekarang jarang menghubungi kami karena prediksi itu untuk besar biaya. Nggak ada biaya kalau untuk lingkungan, karena kami bersifat dari kantor harus undangan luar biasa tuh. Kalau untuk ngasih pelatihan langsung berarti kan dinas terkait yang di Bengkalis. Sementara skop kita UPT. Kalau UPT ini dari Pak Jepri memang bahkan kami tempat pewiritan pernah ngundang. Pewiritan ibu-ibu pernah ngundang. Lagi wirid dia diundang kami datang. Makin enak lagi orang wirid biasa banyak kue itu. Jadi istilahnya ini ada buah ada kata enak lagi kan gitu. Iya. Kita beralih ke Karlahut. Kalau udah musim kebakaran lahan dan hutan itu berat mana pemadamannya di lapangan itu atau di perumahan? Kalau risiko, kalau istilah kayak kami budak kan istilah kalau dibilang orang Damkar itu hebat, memang nggak hebat kami. Kami istilah kalau dibilang hebat kami nggak hebat. Cuma kami terlatih, itu aja bedanya. Kalau hebat bahasa masih di atas langit, masih ada langit ke bahasanya. Di atas guru masih ada guru lagi, atas guru lagi tuh istilahnya. Di sini kami tidak hebat, cuma kami terlatih. Istilahnya skill kita terasah di sana. Jadi istilahnya kita tahu dengan kondisi gedung seperti ini bahaya kalau anggota masuk. Itu kami udah. Jadi istilahnya udah paham kayak gini. Beda dengan di hutan. Hutan itu nggak bisa dibaca. Nggak bisa Bang, prediksi angin payah bisa. Itu karena pengalaman kami di lapangan itu beberapa kali hampir nyawa melayang masalah. Karena di sana tuh istilahnya kalau dibilang mitos ada, tahayul ada kan gitu. Udah udah kita bersentuh dengan alam gaib. Itu asal kalau di hutan. Jadi istilahnya kita ambil batu kasar. Biasanya kami itu kalau istilahnya gambut di Mandau Batu Selapa kita nggak terbaca. Di sini gambut dalam 2 meter, di sana mungkin 7 meter. Itu kadang termasuk kawan dalamnya itu kita antisipasi. Ini biasa kami dan dulu ngintis dulu, cari jalan dulu kami biasanya. Jadi kalau bahaya kan kami, karena kan anggota tanggung jawab kami kan gitu. Jadi istilahnya kami di sini utama kami dulu yang masuk. Ini udah aman, kami patroli. Ini dia aman, lokasi baru kita bawa anggota udah aman. Terus kalau jarak tempuh biasanya kalau di lahan tuh oke lah, nyampe langsung dapat Karlahut. Ada mungkin kayak pengalaman mesin lagi Bang. Kadang kita bawa selang enggak sedikit. Biasa kita bawa sampai 20 roll, gabung semua selang digabung sampai 20, ada 15 roll. Tergantung lokasi main lah. Di selang kita ada 2 ukuran, 1,5 dengan 2,5. Ukuran besar kecil. Kalau yang 2,5 itu aja kalau istilahnya kalau belum dibawa udah sekian kilo, apalagi udah basah 2 kali lipat berat itu. Jarak tempuh kita mikul mesin badan aja nggak terbawa, apalagi mesin. Kadang nyampe TKP itu udah tengah hari. Masuk mobil jalan kaki sampai tengah hari. Jadi istilahnya
beda suasana tuh. Dan pengalaman kami di lapangan itu, pengalaman pribadi kita sendiri itu waktu kebakaran, kata orang campur mitos kita nggak tahu lah. Kita sempat buang mesin ke sungai, ke kanal, itulah waktu itu kita bukan buang mesin mak aslinya, menyelamatkan mesin tapi dimasukkan dalam air supaya nggak terbakar gitu. Jadi istilahnya ini udah kita blok, kalau udah kita ilmu kita lah tadi. Kalau di rumah mesti kita cepat, oh kali ini masuk terletak anggota terkepung asap ini gitu. Cuma kalau di hutan kita nggak bisa baca, udah kita blok. Karena di hutan tuh sistem penyebaran tuh dua, ada dari bawah kantong api, gambut. Dari bawah bang, gambut bukan di atas ya, bukan permukaan atas, dari bawah bang. Dari bawah, api itu menyebar dari bawah. Berarti api itu di bawah tuh hidup gitu ya, Di asap sistem gambut ini asap cuma muncul sedikit. Tapi bawah tuh udah goa tuh udah, tuh. Jadi kalau dipijak bisa masuk hangus. Terus yang keduanya kadang orang kebun ini bikin kanal lebar-lebar, nggak ngaruh juga. Kenapa? Sistem pemindahan gua tuh melalui sarang burung. Sarang burung itu bakar kayak bola api dah, pindah ke lahan sebelah, bakar juga. Maka kadang hutan tuh kadang istilahnya terbakar sini kok bisa nyampe sana ya, kadang itu tadi pengaruh itu tadi. Jadi pas itu kami blok di cerita pribadi, kita bawa anggota itu beliau ini standby di kantor, karena standby pun kantor beliau ini bolak-balik juga yang partai lahan darat, karena tempat lain terbakar juga. Karena kebakaran lahan ini bagi dua, lahan darat itu ilalang dan lahan gambut. Jadi kalau kita turun ke lapangan gambut, beliau ini beliau ini standby antisipasi lahan darat dengan rumah. Jadi pas itu kita blok, udah aman ya, udah aman, aman. Kita ambil 500 meter ke atas kiri kanan udah aman lah. Jadi kayak istilah bulat tuh, langsunglah makan siang. Makan siang, tarik rokok 2 kali 3 isap, nggak nyampe 10 menit. Dia api ini mantap, dia dikejar ke hutan dulu. Oh berarti aman, api udah lari ke sana, angin udah ke sana. Rupanya dalam hitungan 15 menit, jalan ke 15 menit, aman nampaknya. Pas 20 menit, nggak tahu rupanya ujung api tadi memutar kayak donat. Air kami pas di tengah-tengah kayak donat. Itu pengalaman. Itu kau bilang tuh kalau ada mitos-mitos nggak tahu lah. Yang penting sistem api itu. Akhirnya kita jarak 1 meter kita nggak nampak kawan sebelah lagi. Kita istilahnya kata orang kalau di kota kalau kabut asap pakai masker. Kalau di lahan kita pakai masker yang membunuh kita. Karena sesak. Sesak istilah itu tadi berlari masuk air. Itu lari itu pejam mata tuh. Jadi lari pas jalan sampai kanal ya, lari campak ke kanal, naik lagi, lari lagi sampai pejam mata, udah pusat masker nggak mempan lagi. Benar. Yang hebatnya lagi itu pengalaman pribadi, udah 3 menit 5 menit kita keluar dari lokasi, udah aman semua. 5 menit kita keluar dari lokasi yang asap tebal tadi, langsung asap itu tak ada, hilang. Bayangkan, kosong, asap tuh nggak ada, api pun turun kayak biasa. Makanya dibilang mitos. Percaya nggak percaya aja. Itulah kejadian. Ketemu ya. Ketemu gitu bang. Tapi saya pribadi nih pernah ngikut Pak Jeb di Rango jembatan berapa tuh? Jembatan 1 Cucuk di kiri ya. Iya. Saya saksi hidup nih. Memang pekerjaan pemadam nih kalau memadamkan lahan itu luar biasa sahabat. Maksudnya payah ngomongnya. Memang berjibaku. Wah nggak tahu gimana, belum dari pihak damkar, TNI, Polri, Manggalakni, BPBD, MPA-nya itu memang berjibaku kalau udah. Tapi berapa tahun terakhir alhamdulillah udah bisa kita atasi Pak ya. Jadi sekarang tuh kalau untuk itu aku bilang balik malam mistos tadi tuh. Belum yang anggota kita dipanggil dari belakang lagi. Itu maka dipanggil papa setengah hari karena dipanggil ada meloleh tuh usah nanti hilang. Dipanggil mending ada wujudnya bang. Ini nggak ada tapi wujudnya. Ngalamin yang begitu. Ngalamin. Kalau di hutan sering. Banyak selalu. Bahkan nih terakhir kita memadam kemarin di jembatan 1 sebelum Simpang Cucut. Itu asli waktu itu jatuh sakit kita. Karena itu tadi terkejut karena istilahnya kita bilang percaya nggak percaya itu mitos. Jelas inti pas udah sampai kita tegak, bayangan hitam tegak sampai kita, air besok jatuh sakit kita. Kita diam aja nggak nyampe sama kawan. Akhirnya besok 1 hari kemudian beliau yang ambil alih. Lupa beliau tumbang juga. Kena juga. Itulah tadi masuk rumah sakit, saya dicek di rumah sakit aman ya bang, normal nggak ada masalah, tapi pinggang ini terasa macam apa bang ya? Sakit kali. Itu tadi. Rasa mau pingsanan kan ya bang. Dicek semua aman katanya, nggak ada apa-apa katanya. Kalau dia bilang di hutan itu tadi. Ya itulah tadi bang, percaya tak percaya. Tapi kalau kami alami pasti udah jelas. Kalau mungkin kalau orang bilang itu hanya cerita, tapi kalau kami udah ngalaminya, itulah hal. Maka bilang kalau di rumah bisa kita baca, kalau di hutan kita nggak bisa baca. Belum lagi di situ ada beruang kembar lebih 2 kali ukuran kami. Ketemu
cerita Oh, belum. Temu cuman dia pas kami lagi madam dia biasanya kalau dia ada situ digoyang pohon kayu digoyang berarti ada di sana. Jadi kami bergeser. Dia nggak agresif. Cuman Berarti dia nggak sampai terganggu. sekarang pun belum nemu beruang. Cuman bilang masyarakat jangan maju di bawah pohon, di bawah rumah sana udah merapat dia. Terus di pohon kayu digoyang. Tapi kalau pengalaman kawan kita yang dari Bukit Batu, Bandar Laksmana itu bukan beruang. Untuk belang tuh asli, katanya. lagi madam kawan tuh mantap, tapi memang nggak pernah dikejar. Cuman pas sama lari pernah, karena api dia lari ke anggota tuh anggota kabur. Pernah. Terus katanya sebalik tunggul anggota lagi madam kan, sebalik tunggul tuh memperhatikan, tapi nggak terekam. Nah itu pernah. Kalau untuk duri alhamdulillah lah, kayak nggak pernah seperti Ini itu. kan berat nih kerja damkarnya kan. Kalau orang bilang damkar makan tidur, itu makan tadi. gaji buta, Itu tadi. mungkin dia melihatnya pada masa subur tadi. Masa tadi Hujan. hujan. Cobalah ikut sekali-sekali ke Lapangan ya. Ya tuh, saya saksi hidup lah, melihat langsung kawan-kawan ini kerja gimana. Kenapa masih bertahan di damkar? Dari Danrul Pajak, nggak pengen pindah ke instansi lain? Karena waktu kami berdua sama pilihan waktu itu. Karena sesuai aturan baru kemarin kami damkar tuh dulu asal Satpol PP. Siap itu diambil oleh alih Kesbang Linmas. Udah dari sebenarnya pindah ke BPBD Damkar. Itu waktu pindah ke BPBD Damkar itu status kami masih Satpol PP. Waktu itu kami tugas dari Satpol PP dulunya. Buat tugas lah bang. Buat tugas. PP ya, di damkar pun ya. Jadi waktu itu ada aturan mengacu, kita nggak tahu aturan berapa nomor berapanya. Jelas itu kata pimpinan ada aturan. Pilih salah satu. Harus memilih salah satu. Ya. Jadi kalau kita memang dipindahkan beda. Kami memang karena hati nurani lah bang. karena basic kami di damkar tuh kami istilahnya istilah kita di sana kan nolong. Kita penolong di sana. Jadi istilah kami kawan ini kayak mana solusinya? Ini enak kerjanya sama enak nih. Istilah sama mengayomi, cuma beda tugas. Jadi istilahnya karena sini kan sifat relawan kita, kami suka tantangan. Istilah kami pengen ke lapangan kami di damkar. Akhirnya kawan lain pilih ke damkar semuanya. Yang pilihan, maka kalau dibilang memilih ke damkar atau apa, kami nyaman di damkar. Cuman kalau ini pendapat pribadi bang ya, karena kami yang berdua ini pun PNS, memang betul panggilan jiwa namanya bang di damkar. Cuman kadang-kadang karena ya kita PNS ini kan ibaratnya kalaupun naik pangkat, ada jabatannya besok tentu keluar dari damkar bang, kan gitu. Kalau udah golongan tinggi ada itu juga ada karena tapi kalau memang jiwa ini masih di damkar bang. Saya kepikiran gini bang, karena dulu memang niat dalam hati itu kenapa saya pindah ke damkar. Dulu waktu pelatihan di Jakarta Timur, Ciracas, 2006. itu sebulan kami lah tim pertama dulu dari Bengkalis ya. Satu paket tim pertama dulu itu yang pelatihannya sebulan di sana bang. Saya terus nganggapnya gini, enak jadi pemadam kebakaran nih, banyak menolong orang. Dari situlah bang makanya saya mau masuk bergabung di pemadam kebakaran. Cuman ya kalau namanya manusia bang, nah kedepannya nih karena kami pun PNS mungkin ada keinginan pindah dari situ. Cuman nantilah dulu kan gitu. Kalau kita pribadi ya bang, karena memang kita tadi memang udah basic kita di damkar. Jadi istilahnya kalau memang pun istilah dikasih pilihan kita tetap milih damkar. Karena istilah memang kita orang lapangan, istilahnya memang dari awal memang dikasih dua pilihan, damkar atau yang lain, tetap kita damkar. Sebelum kita tutup obrolan menarik nih, ada nggak sih yang kurang di damkar ini? Mau curhat nggak, atau mau kasih tahu nggak apanya? Tapi kalau nggak mau dikasih tahu juga nggak apa-apa. Cuman kalau kalau untuk pribadi mungkin enggak lah, kan kita tahu dari awal kita masuk tahu kita damkar seperti apa. Apalagi kita di daerah. Cuman istilah di sini kita istilahnya kalau bisa kita menolong tuh kayak kita di Batun Selapan kan, kalau bisa kita menolong, kalau bisa cepat, kenapa cepat lagi itu istilahnya kalau bisa kan, istilah kami pun dari beberapa kali kan kepemimpinan mengusulkan wajib ada pos di Batun Selapan, minimal kan satu di Batun Selapan ada satu unit standby. Kayak di pinggir udah ada nih, di pinggir udah lama berdiri pos damkarnya, jadi istilahnya terjadi kebakaran di pinggir, kami nyusul bantu di sana gitu. Istilahnya kalau mudah-mudahan untuk kedepannya di Batun Selapan ada juga unit sana, otomatis kan apabila terjadi kebakaran di sana kami
menyusul. Tapi unit kami udah ada standby di sana. Bukan aja. Berarti mengeluh kita Pak Jeb, tapi bagaimana bisa mengantisipasi. Antisipasi. Jadi istilahnya karena kalau itu hitungan pengalaman, kita pernah ke pengalaman waktu itu kebakaran rumah di area Batan Selapan, kami nyampe tetap tinggal udah roboh 100% roboh. Belum pernah kami jumpa seperti di Duri. Masih tegak gitu Bang. Kalau Duri masih tegak, kalau rata-rata Batan Selapan kami jumpa tuh udah itu nggak ada lagi bentuk lagi, udah rata. Jadi istilah mungkin kalau udah ada unit di sana mungkin nggak seperti itu kan gitu istilahnya. Kalau untuk kami pribadi, kami udah tahu damkar seperti apa dan jiwa kami, karena kan istilah kami tidak hebat, kami udah terlatih, jadi bisa kami menguasai istilah apa kekurangan, apa kelebihannya. Cuman kalau untuk kedepannya, dan masyarakat pun sering bercerita sama kami, Pak, ini jauh dari Duri ke Batan Selapan, karena kami udah pernah coba waktu itu ada kebakaran dump truk di desa Batan Subanga. Itu kecepatan mobil kami dari kantor damkar di belakang Pujasera ke Batan Subanga Rawa Panjang cuma 32 menit. Bayangkan. Gimana lajunya? Gimana kecepatannya? Cuman masyarakat kadang damkarnya lambat. Jadi untuk mengantisipasi curiga masyarakat yang bermain di jalan, kan biasa kami live di Facebook. Jadi nampak ini hambatan kami di jalan, ini hambatan. Jadi istilahnya masyarakat percaya, dan kadang masyarakat sekarang kan kalau nggak ada bukti nggak percaya bahwa damkar terhambat di jalan. Jadi istilahnya kalau untuk kedepannya kami udah mengusulkan dengan pimpinan dari Dinas Bengkali itu agar mana tahu 2022 atau selanjutnya bisa ada pos di sana satu, itu membantu juga. Oke. Kita masuk nih di closing statement. Mungkin masing-masing Danru ada yang mau disampaikan ke masyarakat nggak? Mulai dari Pak Joko dulu, silakan. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Sebenarnya untuk ke masyarakat Bang, itulah kalaupun ada bencana lah Bang, yang terutamanya tentang kebakaran rumah lah, tolong cepatlah segera dihubungi gitu. Jangan asik live gitu tadi lah, asik megang HP-nya memvideokan gitu. Kalau bisa langsung cepat, kami pun cepat mengantisipasi dari kantor gitu. Nah, jangan udah gitu, satu lagi, jangan sembarang nelpon kalau memang tidak ada kejadian gitu. Nah, karena kami kalau udah di jalan itu memang asli kebut-kebutan. Nah, jadi gunakan kebut-kebutan supaya cepat nyampai ke TKP-nya. Itu aja Bang untuk pesan ke masyarakatnya Bang. Pak Jeb? Sama, perasaan nambah sedikit pentingnya istilahnya kalau pesan masyarakat, mungkin kalau masyarakat mungkin dah FB, karena kan FB kita jelas tuh. Di FB kita ada tuh IG kita sama FB kita tuh Panglima Api. Nah, jadi di situ kami udah share juga, kita tanda juga Pak Jokowi nomor HP kita. Jadi ke masyarakat istilahnya mana berteman dengan kita di FB Panglima Api itu, istilahnya kan ada kita sebar nomor tuh. Di masyarakat sekarang udah canggih loh. Di masyarakat ada grup RT 1, ada grup RT 2, ada grup. Jadi ambil nomor kami, download, atau kan biasa ada sistem video, ada yang tulis satu. Copy aja nomor kami, masuk di grup WA keluarga, masuk di grup WA dari grup jalan. Karena itu jalan ini, grup ini keluarga ini, grup RT, grup RW, grup komunitas kayak motor, masukkan itu. Terus kami pun nggak juga membuka bagi ada komunitas yang pengen istilahnya kami pengen cara menanggung kebakaran, boleh. Nah, jadi istilahnya gunakanlah media sosial, alat komunikasi kita yang baik. Ambil nomor yang kami itu, masuk ke grup-grup yang tertentu yang biasanya di masyarakat lah. Jadi istilahnya nggak melalui kami, tetap melalui, karena pahlawan itu bukan kami. Bilang orang, damkar itu pahlawan, bukan. Kami bukan pahlawan. Yang pahlawan itu yang menelpon pertama, itu sebetulnya. Kalau tanpa telepon dia, kami nggak tahu itu ada kebakaran, kan gitu. Walaupun udah 10 rumah habis terbakar, tanpa dia nelpon kami nggak tahu. Berarti yang pahlawan yang penelepon pertama, bukan kami. Kami hanya sebagai alat pembantu aja. Nah, itu aja. Obrolan kita menarik. Kalau diterusin bisa sampai subuh gitu kan. Kami dari Republik Literasi, terima kasih nih Pak Jeb, Pak Joko. Ini sangat membantu untuk informasi masyarakat. Nanti kalau ada hal-hal yang lain kita bahas lagi, jangan kapok diundang di sini ya. Kami siap diundang. Siap. Kita untuk sosialisasi pada masyarakat. Begini loh kerja damkar, ada apa-apa telepon damkar tanpa dikenakan biaya, gitu. Semuanya free. Terima kasih banyak udah datang. Oke sahabat Republik Literasi, demikianlah bincang kita dengan Danru andalan ya, damkar Kecamatan Mandau yang telah berjibaku. Kalau ada yang bilang mereka makan tidur, terima gaji buta, itu
sepertinya bisa saya bilang salah itu. Karena pengalaman saya juga pernah ikut mereka di lapangan dan memang betul-betul berjibaku gitu. Oke, kita akan ketemu episode selanjutnya dengan narasumber yang lain yang bisa memberi kita informasi seputar apa kegiatan narasumber yang akan kita undang. Sebelum kita tutup, saya juga akan menjelaskan. Ada yang bertanya, Republik Literasi ini apa ya? Apakah itu Riau Lantang atau gimana? Saya bisa kasih tahu di sini. Republik Literasi adalah Riau Lantang. Riau Lantang adalah Republik Literasi. Jadi semuanya saling mencakup gitu, saling membackup. Jadi untuk selanjutnya ya ada Republik Literasi, ada Riau Lantang. Mungkin itu aja. Pak Jeb, sebelum kita tutup, kita pakai masker lagi. Siap. Kita mendukung prokes. Ya.